Oke, saya di sini mau bahas Apple, salah satu perusahaan asal Amerika Serikat yang terkaya di dunia ini. Tapi mereka ya, produksi terbesarnya itu berada di luar negeri, seperti kayak India, Thailand, dan Tiongkok. Mereka ogah produksi sebegitu masifnya di dalam negeri, di industri domestiknya. Yang mana sekarang mereka itu dalam dilema yang sangat besar, karena sekarang mereka dihadapkan dengan tarif Donald Trump yang sangat tinggi pada negara-negara asing, khususnya Tiongkok, yang merupakan tempat produksi industri Apple terbesar. Yang mana ini tuh memaksa mereka agar produksinya ini pindah ke Amerika Serikat lagi. Tapi di satu sisi mereka dilema juga. Jika misalkan mereka itu pindah, maka kemungkinan besar keuntungan perusahaannya ini akan menurun. Kenapa bisa begitu ya? Dan apa keputusan yang akan diambil Apple nantinya? Untuk detik saat ini, Apple itu masih belum mengumumkan keputusannya dalam dilema besar. Tapi dalam jangka pendek, Apple ini saat ini sudah meminimalisir agar perusahaannya itu tetap aman saja. Karena Apple sekarang itu mengambil langkah strategis yang cukup dramatis. Apple menerbangkan sekitar 600 ton iPhone yang setara dengan sekitar 1,5 juta unit dari India ke Amerika Serikat menggunakan 5 pesawat kargo khusus. Pengiriman ini menjadi bagian dari manuver besar Apple untuk melindungi bisnisnya dari tarif impor sebesar 125% yang kini diberlakukan untuk produk-produk buatan Cina. Sebaliknya, produk yang dari India hanya dikenakan tarif 26%, yang sementara ini bahkan ditangguhkan selama 90 hari. Makanya Apple lebih memilih untuk impor dari India daripada Tiongkok ini. Menariknya, dari penerbangan iPhone yang sebegitu banyaknya ini, sebenarnya itu gak masuk akal. Dalam jumlah yang sangat besar yang dipindahkan dari India ke Amerika Serikat. Karena produksi iPhone di India itu sangat terbatas sekali. Gak mungkin bisa mengirim iPhone sebanyak ini ke Amerika Serikat dalam jangka yang sangat singkat ini. Cuman, karena ini sudah terdesak, akhirnya Apple itu melakukan strategi yang sangat gila-gilaan, melakukan strategi pamungkasnya untuk mendukung langkah ini. Apple langsung memperluas operasi pabrik Foxconn di Chennai, India, yang menambah ribuan pekerja baru, memperpanjang jam kerja hingga hari Minggu, serta mempercepat proses bea cukai di Bandara Chennai. Bahkan mereka itu melakukan pemangkasan waktu cleaner dari 30 jam menjadi hanya 6 jam melalui skema Green Corridor. Upaya masif ini menunjukkan betapa besarnya tekanan yang dihadapi perusahaan teknologi dalam respon kebijakan proteksionis oleh Donald Trump. Karena dalam pengiriman itu sangat terdesak sekali pada saat itu. Makanya tadi yang awalnya 30 jam, Apple itu melakukan negosiasi, Apple itu melakukan tindakan bagaimana bisa ini selesai dalam 6 jam dalam proses administrasinya agar bisa memindahkan iPhone ini ke Amerika Serikat. Sangat cepat sekali. Namun langkah ini ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Sampai kapan Apple ini bisa bertahan dengan strategi pemadam kebakaran ini? Sampai kapan Apple ini melakukan strategi yang begitu masif dan dramatis ini, sehingga harus memindahkan iPhone dari India ke Amerika Serikat terus-menerus? Sampai kapan? Ini merupakan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang ini sangat berdampak besar kepada Apple. Karena dengan adanya tarif nantinya yang dikasih oleh Donald Trump, ini membuat harga iPhone itu melonjak sampai 2 kali lipat. Makanya untuk saat ini para investor itu dilema untuk investasi di Apple, sangat dilema sekali. Di satu sisi langkah Apple ini memang brilian secara taktis, tapi di sisi lain dengan adanya tindakan Apple yang begitu dramatis ini, pengirimannya ini menunjukkan bahwasanya Apple dalam rantai pasok global itu memiliki ketergantungan yang sangat besar. Makanya dengan adanya indikasi ini bisa mengurangi kepercayaan para investor terhadap perusahaan Apple itu sendiri. Makanya ini menjadi pelajaran bagi perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Apple merupakan perusahaan terkaya di dunia saja, harus diukir balik seperti ini. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaannya? Ini bukan hanya pertarungan dagang biasa. Ini adalah ujian besar bagi masa depan globalisasi di itu sendiri. Pertanyaan besarnya, kenapa Apple itu tidak memproduksi produk iPhone sebegitu masifnya di Amerika Serikat saja? Seandainya mereka investasi dan produksi di sana, mereka akan aman-aman saja. Ya, sebenarnya gini, Apple itu sudah melakukan pertimbangan yang secara matang mengenai ini.
melakukan pertimbangan mau investasi ke Amerika Serikat saja, ke dalam negerinya, atau mau investasi ke luar negeri. Tapi ternyata pada akhirnya Apple ini menemukan jawaban, yaitu investasi di luar negeri, yaitu adalah Tiongkok yang paling utama. Karena gini, sejak tahun 1990-an, Apple itu telah mengandalkan rantai pasok yang sangat kompleks di Cina, di mana biaya produksi di sana jauh lebih rendah daripada Amerika Serikat dan negara-negara lain. Infrastruktur manufakturnya sudah matang, tenaga kerjanya sangat ramah, dan tersedia dalam jumlah yang sangat besar tenaga pekerja. Makanya mereka itu mikir, ngapain saya mau investasi ke dalam negeri Amerika Serikat? Sedangkan di Tiongkok, perusahaan kita itu bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada di Amerika Serikat. Makanya Apple itu memilih untuk bermitra dengan vendor seperti Foxconn dan Pegatron, salah satu perusahaan yang ada di Cina, yang emang ahli di bidang itu. Bahkan dalam model kemitraan ini memungkinkan Apple itu cuma fokus pada inovasi dan desain produknya. Sementara proses produksi dan perakitan itu diserahkan sepenuhnya kepada mitranya yang sudah berpengalaman ini. Tapi ya, meskipun secara strategi ini terbukti efisien secara ekonomi, keputusan tersebut juga menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak pihak itu menilai bahwasanya ketergantungan Apple pada manufaktur luar negeri ini telah mengikis potensi penciptaan lapangan kerja di sektor industri domestik di Amerika Serikat, yang serta meningkatkan kerentanan terhadap risiko geopolitik dan perdagangan global. Selain itu, ada yang berpendapat lagi bahwasanya strategi yang dilakukan oleh Apple ini merupakan strategi yang sangat efektif agar bisa mempertahankan daya saing di pasar dunia. Namun, kritik ini tetap ada bahwa model ini walaupun menguntungkan secara bisnis, mengorbankan pembangunan industri dalam negeri dan kemandirian ekonomi Amerika Serikat. Itu menurut sebagian orang ya. Makanya dengan adanya ketidakpastian geopolitik ini, Amerika Serikat itu sangat memerlukan terhadap Apple ini. Donald Trump dalam sekarang itu secara terbuka meminta Apple itu untuk membangun pabriknya dan memproduksi besarnya itu di Amerika Serikat. Bahkan ia berulang kali menekan Apple untuk memindahkan manufaktur mereka ke dalam negeri sebagai bagian dari visinya yang menghidupkan kembali industri Amerika Serikat dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Donald Trump itu berargumen bahwa dengan membangun pabrik di Amerika Serikat, Apple itu tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru untuk warga Amerika Serikat, tetapi juga memperkuat keamanan ekonomi nasional di tengah ketegangan perdagangan global. Ketika saya analisa lebih dalam, pendekatan yang dilakukan oleh Donald Trump ini terkesan selalu simplistis. Seolah-olah membangun pabrik hanyalah soal keputusan sepihak tanpa memperhitungkan kompleksitas ekosistem manufaktur modern. Realitanya, industri manufaktur berteknologi tinggi seperti Apple ini membutuhkan lebih dari sekedar gedung pabrik. Ia itu membutuhkan rantai pasok komponen yang sangat luas, ekosistem vendor yang siap, serta tenaga kerja dengan keahlian spesifik dalam jumlah yang sangat besar. Untuk detik saat ini, Amerika Serikat tidak bisa memberikan semua kebutuhan Apple. Nah, di Tiongkok, di India, di Vietnam, di sana sudah mumpuni. Para tenaga kerja dari itu memiliki keahlian yang sangat spesifik dan jumlahnya banyak di sana. Makanya Apple lebih memilih memproduksi dengan jumlah yang sangat besar di luar negeri saja daripada di Amerika Serikat ini. Jadi semua yang dibutuhkan Apple itu sudah berkembang di Asia, terutama di China. Dengan demikian, sekedar meminta Apple untuk memindahkan pabriknya, memindahkan produksi yang masif ini ke Amerika Serikat tanpa terlebih dahulu membangun ekosistem pendukung yang kuat, ini adalah pendekatan yang kurang realistis. Hanya seharusnya sebelum Donald Trump itu meminta Apple agar memindahkan produksinya ke dalam negeri, pemerintah Donald Trump itu perlu terlebih dahulu menciptakan ekosistem yang sangat kondusif untuk manufaktur berteknologi tinggi di dalam negeri. Ini berarti mereka harus investasi besar dalam pendidikan vokasi dan teknik, penyederhanaan regulasi bisnis, pemberian insentif fiskal untuk investasi baru, serta pembangunan klaster industri seperti yang ada di Shenzhen atau di Shanghai. Jika misalkan ini sudah ada di Amerika Serikat, permintaan kepada Apple atau perusahaan teknologi lain untuk membangun pabrik dan produksinya di Amerika Serikat ini menjadi jauh lebih masuk akal dan memiliki peluang sukses yang sangat lebih besar, dan memungkinkan mereka itu nanti setuju untuk memindahkan produksinya ke domestik. Tanpa pendekatan struktural seperti itu, desakan Trump ini lebih terlihat sebagai retorika politik semata ketimbang strategi ekonomi yang matang dan berjangka panjang. Ya, pada akhirnya misinya ini bertentangan
antara Donald Trump dengan perusahaan itu. Donald Trump memiliki kepentingan politik, sedangkan perusahaan khususnya Apple memiliki kepentingan ekonomi yang lebih menguntungkan produksinya di luar negeri daripada dalam negeri. Makanya Apple pada detik ini Apple kesannya itu menolak sekarang, tapi gak tahu lebih lanjut bagaimana. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.